Oke, selamat datang di podcast Rancah Betah episode ke-7. Boleh diperkenalkan kakak-kakak di sini dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Fitri Hidayat dan di Kopiku sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Dede Nur Hamidah, jabatan di Kopiku sebagai sekretaris 2. Perkenalkan, nama saya Reva Siti Muslimah, menjabat sebagai sekretaris pertama. Perkenalkan, nama saya Fajrina Ramadhani Nanti. Di sini saya sebagai ketua divisi dari divisi acara. Perkenalkan, saya Marini sebagai bendahara 1. Perkenalkan, saya di sini Regita Nabila Safira sebagai wakil ketua. Oke, jadi sebenarnya Kopiku ini apa sih? Mungkin pada orang-orang Rancah belum tahu nih. Boleh dijelasin nggak? Untuk penjelasan Kopiku sendiri ya, Kopiku itu adalah singkatan dari komunitas pencinta buku, yang mana ini adalah merupakan sebuah komunitas yang dibentuk oleh beberapa orang dan mempunyai pengurusnya juga, dan ini adalah salah satu pengurusnya, beberapa pengurusnya itu kan, dan ada beberapa pengurus yang memang berhalangan hadir. Jadi komunitas ini adalah komunitas yang berkaitan erat dengan literasi, ya. Khususnya di sini kami ingin mengembangkan gitu kan, ingin membuat Rancah ini menjadi, khususnya pemudanya itu menjadi orang-orang yang mereka suka dengan yang namanya buku dan membaca. Sejak kapan sih ini Kopiku lahir atau dibentuk? Ya, Kopiku ini dibentuk awalnya itu pertama kan dari percakapan dua orang gitu ya. Percakapan dua orang yang akhirnya ini percakapannya itu pada tanggal 22 April, dan pada waktu itu pada tanggal 29 April ya terkumpullah orang-orang yang sekarang jadi pengurus inti ini gitu kan. Nah, ini dijadikan sebagai pengurus. Nah, jadi resminya itu Kopiku ini terbentuk pada 29 April. Seperti itu. Nah, sampai sekarang kan udah Desember ya, udah akhir tahun. Udah berapa banyak nih anggota? Dari awalnya berapa, sekarang berapa nih? Awalnya itu cuma berenam. Semakin hari alhamdulillah anggota kita semakin bertambah, dan kalau dilihat anggota aktif itu ada 37 orang kurang lebih. Nah, di sini juga alhamdulillah sebenarnya banyak yang daftar dari luar kota gitu ya. Ada dari Bandung, Purwakarta dan sebagainya. Cuma kami masih bingung bagaimana gitu kan cara orang-orang luar bisa gabung di kita, karena ya kita komunitas dunia nyata gitu, bukan komunitas dunia maya. Tapi insya Allah nanti kedepannya kita akan juga bisa gitu kan orang-orang luar ikut di kita, dengan nanti kita akan mengadakan acara secara online seperti itu. Nah, terkait dengan acara-acara apa aja sih yang ada di Kopiku? Nah, acara pertama kali yang kami adakan itu acaranya itu adalah 2 jam tanpa gadget ya. 2 jam tanpa gadget yang konsepnya itu jadi kita ngumpul bareng nih, bawa buku masing-masing, kita baca buku 1 jam. Nah, setelah selesai baca buku, terus sesi selanjutnya 1 jam lagi. Nah, orang-orang yang sudah membaca buku nanti menjelaskan nih, apa sih tadi baca buku teh gitu kan, ngapain aja gitu kan, dapat apa aja dari yang tadi dibaca gitu. Nah, untuk sekarang kemarin mengalami perombakan konsep gitu ya, dan alhamdulillah dalam 1 bulan insya Allah ada 4 acara. Di minggu pertama itu ada acara ngobrol pintar. Konsepnya adalah ada satu pemateri gitu kan, satu pemateri yang dia ini menjelaskan satu pembahasan ya. Jadi membahas satu pembahasan, jadi bebas nih mau sumbernya dari mana aja, mau berapa aja bukunya bebas. Itu konsep dari ngobrol pintar ya, atau kita singkat dengan ngopi. Nah, di minggu kedua itu ada acara 2 jam tanpa gadget. Nah, yang mana 2 jam tanpa gadget ini mengalami perombakan konsep. Yang tadinya kita baca buku, 2 jam tanpa gadget ini jadi seolah-olah kayak bedah buku gitu. Jadi ada satu orang pemateri yang dia menjelaskan buku gitu ya. Kalau tadi ngopi menjelaskan satu pembahasan, nah kalau
2 jam tanpa gadget ini menjelaskan dari isi buku secara detail oleh seseorang yang dia sudah membaca buku itu secara tuntas. Nah, yang ketiga itu ada acara 2 jam bersama buku. Nah, jadi 2 jam bersama buku ini kita biasa ketika acara HP dikumpulkan gitu kan, dan kita membaca buku bareng-bareng gitu kan selama 1 jam. Nah, lalu tadi 1 jam lagi kita menjelaskan apa sih hasil dari bacaan yang sudah kita baca tersebut. Dan di minggu terakhir, di minggu keempatnya kita ini baru mau jalan gitu ya, baru mau jalan dan insya Allah akan berjalan pada minggu ini. Nah, kita itu jadi akan ada ngadain kayak pelatihan gitu. Nah, jadi ada kayak writing challenge gitu kan, tantangan menulis. Jadi kita nanti semua anggota kita bawa jalan-jalan, sambil jalan-jalan misalkan ke puncak bangku atau kemana. Nah, nanti anak-anak disuruh nulis gitu kan. Nulis apa aja, yang suka nulis puisi silahkan nulis gitu kan, dengan dia apa ya, menuangkan lah, yang penting dia mampu menuangkan rasa gitu kan di dalam tulisan itu gitu kan. Mau nulis cerpen mangga gitu kan, mau nulis tentang Puisi. Prosa, puisi, atau misalkan tulisan ilmiahnya mangga gitu. Ini kan udah jalan hampir 6 bulan ya, sekitar 6 bulan. Nah, bagi anggota-anggota Kopiku, setelah ikut Kopiku ini, apa dampak yang paling terasa? Menurut saya perbedaan yang paling terasa itu jadi tiap minggu itu kita kan biasanya gabut tuh di rumah doang, tapi hari Minggu ini tuh setelah ada Kopiku ini tuh kita tuh jadi kayak ada kegiatan, terus kayak Minggu ini kan baca buku yang ini, dan minggu depan tuh kita tuh kayak ada rencana mau baca buku apa lagi nih buat nanti dibahas di pertemuan Kopiku kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih tertata aja sih hidupnya, kayak gak bingung-bingung banget gak sih, maksudnya kayak kalau misalkan gak ada kerjaan mau ngapain ya bingung gitu kan. Kalau misalkan ini kan terus tempat-tempat yang kita kunjungin, tempat-tempat kita baca gitu kan, itu tuh beda-beda ya, kadang di sini, kadang di Kopi Oyo, kadang di Puncak Bangku. Jadi lumayan sih bisa merilekskan pikiran. Yang lain. Kalau menurut saya sendiri, selain yang tadi disampaikan oleh Marini, dampak yang paling besar mungkin karena kita juga jadi saling mengenal orang-orang yang sebelumnya belum pernah kita kenal gitu. Lalu di tengah pandemi kayak gini itu memang benar-benar bermanfaat sih setelah gabung sama Kopiku ini. Selain kita dapat banyak teman, kita juga bisa belajar public speaking ketika kita menyampaikan sesuatu dalam kegiatan Kopiku ini. Banyak hal sih yang bisa didapatkan dari kegiatan Kopiku ini. Selain bermanfaat, kita juga dapat pengalaman dan juga aktivitas-aktivitas yang banyak positifnya gitu. Kalau menurut aku sendiri, kenapa di Kopiku ini tuh karena sekarang itu lagi pandemi ya, kemarin-kemarin kan lagi pandemi. Nah, dari situ tuh kita hari Minggu tuh bisa refreshing gitu kan. Hari Senin sampai hari Sabtu itu kita dihabiskan waktu untuk misalnya ada yang kuliah online gitu kan. Nah, dengan ada acara Kopiku misalnya 2 jam tanpa gadget atau ngopi, itu kan bisa selain kita refreshing ke tempat-tempat alam, ke tempat-tempat yang wisata-wisata gitu, kita juga bisa menambah wawasan kita dari ilmu-ilmu yang kita dapat dari teman-teman kita yang baru kita dapatkan gitu. Nah, terus juga aku rasain sih, jadi aku tuh jadi tambah semangat lagi untuk misalnya membaca buku gitu. Karena kan di sela-sela waktu aku misalnya pas kuliah belum tentu sempat untuk membaca buku-buku di luar buku-buku kuliah aku gitu. Nah, dengan Kopiku ini juga membantu aku dalam membaca buku di luar mata kuliah aku gitu. Dan juga lebih semangat lagi untuk mengumpulkan berbagai jenis-jenis buku yang belum sempat aku pikirkan gitu untuk dibeli gitu. Nah, selanjutnya semenjak ada Kopiku ini, saya jadi tambah rajin membaca buku, jadi lebih suka gitu. Karena kan setiap minggunya suka ada acara Kopiku itu, terutama aku lebih suka yang 2 jam tanpa gadget, karena membaca buku terus disimpulkan apa yang telah kita baca gitu. Aku suka yang kayak gitu. Terus di Kopiku itu bisa mengajak teman-teman, terus
menambah pengalaman, terus menambah teman juga gitu, bukan dari contohnya aku kan masih SMK, bukan dari SMK aja tapi dari kakak-kakak yang udah kuliah atau kerja gitu. Terus bisa dapat pengalaman gitu, seperti ngobrol gitu. Udah sih gitu. Kalau menurut saya sejak adanya Kopiku ini, yang pastinya ya wawasan jadi bertambah karena ada ngobrol pintar, terus dari buku-buku yang dibahas sama kita semua selama di Kopiku ini, kita jadi tahu buku apa yang belum pernah kita baca, terus bisa nambah temen juga gitu sih. Nah, berbicara tentang buku, sebenarnya orang yang baca buku dengan orang yang nggak baca buku, menurut kalian bedanya apa sih? Kelihatan nggak? Opini sih, ini opini. Perbedaan orang yang baca buku dengan orang yang tidak suka baca buku gitu ya. Nah, perbedaannya itu terlihat ketika ada seseorang yang dia suka baca buku dengan yang tidak baca buku itu, ketika misalkan dia dalam berbicara. Orang yang suka baca buku itu kosakatanya lebih banyak. Karena apa? Karena banyak buku yang dia baca, banyak perbendaharaan kata yang dia dapat dari buku itu. Sehingga apa? Sehingga ketika dia ngobrol itu nggak bakal tersendat-sendat gitu. Jadi ngobrol tuh lancar gitu, lancar. Mau dibawa kemana aja obrolan nih, mau dibawa ke misalkan obrolannya tentang sosial, pendidikan, karena orang itu misalkan suka baca buku, maka insya Allah sama orang yang baca buku kalau ngobrol apapun itu nyambung-nyambung aja gitu. Dan itu sangat terasa sekali, sangat terlihat gitu perbedaan dalam segi dia berbicara itu kan, orang yang suka baca buku dan orang yang tidak suka baca buku. Nah terus juga yang saya rasakan gini, orang yang suka baca buku itu lebih mudah gitu kan ketika dia misalkan dapat tugas nih. Contohnya saya kan kuliah, ketika saya disuruh misalkan bikin makalah, bikin tulisan, bikin resume gitu kan, ataupun misalkan menulis hal-hal yang memang perlu saya tulis, itu terasa menjadi mudah gitu. Karena apa? Karena ya udah tinggal nulis aja gitu, karena kan udah banyak kata-kata yang ibaratnya masuk ke pikiran kita yang udah kita tahu gitu kan. Termasuk kayak misalkan literasi gitu ya, literasi. Ini bagi orang-orang yang mungkin jauh dengan buku, asing dengan istilah literasi gitu. Termasuk saya nih dulu pas kuliah aneh gitu, awalnya aneh gitu kan. Saya suka baca buku tapi tidak terlalu kenal dengan yang namanya literasi gitu kan. Hingga akhirnya ternyata literasi itu gini. Nah ini salah satu gitu kan, salah satu contoh bahwa semakin banyak pengetahuan yang kita punya ketika kita mau membaca buku. Seperti itu kalau dari saya. Kalau dari aku sih ya, kalian tuh jangan mikir orang yang suka baca buku itu tuh orang yang kayak maksudnya kayak baca buku tuh tentang pelajaran gitu. Enggak, sebenarnya Agali juga tuh ngajakin Marini tuh karena Marini tuh sukanya baca novel. Jadi suka baca novel kayak tentang cerita-cerita tentang remaja, cerita kisah cinta gitulah, yang romance, yang horor, baca webtoon. Marini tuh suka. Tapi ya itu tetap aja itu tuh ada efeknya buat kehidupan kita saat ini gitu, yang mana ketika kita kayak mau ngobrol sama orang gitu, kita tuh jadi banyak tahu. Apalagi nih nyambung sama yang tadi ya, yang perubahannya itu semenjak Marini masuk Kopiku tuh kayak kan di sini tuh kan ada yang kayak kuliah guru PAUD kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ada pelajaran tentang parenting, terus ada kayak yang main saham gitu. Jadi pokoknya banyak banget hal-hal baru yang aku tahu gitu loh, yang sebelumnya iya juga ya bagaimana cara kita menghasilkan uang gitu. Terus kita juga jadi banyak relasi, pokoknya benar-benar kayak banyak manfaatnya, lebih banyak positifnya, kayak gitu sih menurut aku.
Kalau aku sih simpelnya aja ya, perbedaan dari orang yang suka baca buku sama yang enggak itu ya pasti yang lebih suka banyak baca buku itu pasti banyak taunya gitu dibanding yang enggak. Itu aja sih simpelnya. Meskipun kalau misalkan kayak dilihat sekilas itu kayak nggak ada bedanya gitu, tapi kalau misalkan kita ngobrol barulah kayak bakalan ketahuan gitu, wah ternyata ini ada isinya gitu, kayak gitu. Ini kan banyak yang orang katakan bahwa orang yang suka baca buku itu kan suka menyendiri ya, kayak orang introvert gitu kan. Nah sebenarnya kalian ini orang introvert kah atau extrovert? Jadi sebelumnya harus diketahui dulu ya apa itu arti introvert, apa sih sama extrovert sama ambivert, kan ada 3 ya. Jadi bukan berarti orang introvert itu introvert itu selalu menyendiri. Tapi itu tuh orangnya, aku kasih ya, boleh nggak sih? Jadi aku mau kasih penjelasan dulu ya. Jadi orang introvert itu adalah orang yang kayak ngumpulin apa ya tenaga itu dengan cara me time, tapi bukan berarti mereka itu gak bisa bersosialisasi. Sebenarnya mereka juga bisa, tapi kadang-kadang mereka tuh butuh waktu untuk menyendiri gitu, kayak pengen nge-charge diri sendiri gitu. Nah itu dengan cara me time, dengan cara menyendiri gitu. Tapi mereka kalau misalkan ketemu sama orang luar gitu ya bisa asik-asik aja gitu loh. Dan orang ekstrovert itu adalah orang yang kayak menghasilkan tenaga di dalam dirinya itu tuh dengan cara bertemu orang baru. Nah dia tuh kayak gak bisa kalau misalkan malah menyendiri gitu, dia tuh harus kayak ketemu orang baru biar dia tuh bisa kayak moodnya tuh naik lagi gitu loh. Nah kalau misalkan ambivert itu ya itu yang di tengah-tengah antara dua itu. Makanya aja, nah intinya itu jangan berpikir ya, jangan ngejudge orang introvert itu adalah orang yang sukanya menyendiri, karena itu tuh enggak sama sekali gitu. Mereka tuh justru orang-orang introvert itu ketika mereka menyendiri itu kan mereka kayak mikir. Nah dari pikiran itulah mereka kayak, jadi dia tuh kayak diskusi sama diri sendiri gitu loh. Jadi pas dia tuh ketemu sama orang lain nanya apa, dia tuh udah kayak tahu jawabannya apa gitu loh. Mungkin emang iya kebanyakan orang-orang yang baca buku itu introvert, tapi bukan berarti kita itu nggak bisa bersosialisasi juga sih. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi kan tadi kan ditanyain tuh orang yang suka baca buku itu kan terkenal katanya penyendiri gitu kan, introvert gitu kan. Terus kita di sini introvert atau extrovert gitu kan, atau campuran gitu ya. Saya sendiri cuma pernah tes online waktu itu. Saya itu setengah-setengah, introvert iya 50%, extrovert iya 50% gitu. Jadi ya saya bisa dikatakan orang penyendiri gitu kan. Saya juga bisa dikatakan orang yang tidak penyendiri gitu kan. Tergantung situasi dan kondisi sebenarnya. Dan saya suka baca buku itu kan. Alhamdulillah buku saya banyak gitu kan. Bisa terhitung banyak lah kalau segitu gitu kan. Dan itu tidak membatasi pergaulan saya gitu. Tidak membatasi pergaulan saya. Saya kenal sama orang ini, saya kenal sama orang itu. Bahkan apa? Bahkan ketika saya dari mulai membentuk kopiku gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, makin banyak kenalan, makin banyak orang yang ingin kenal gitu kan sama kita, sama kopiku nih khususnya gitu kan. Bahkan apa? Bahkan kayak banyak itu kan dari media-media gitu kan, ada media nasional yang pernah wawancarain kita juga gitu kan. Nah itu kan salah satu bukti bahwa penyendiri bukan berarti kita antisosial gitu, seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya kalian bukan orang introvert ya. Ini kan kopiku ini termasuk apa ya, gerakan yang berkontribusi ya bagi masyarakat Ranca. Nah, sedangkan umur kalian kan masih muda ya, masih kuliah ya, belum ada yang kerja ya, kuliah. Nah, menurut kalian kontribusi itu batasan usianya sampai kapan sih? Kan kalian waktunya masih luang lah istilahnya. Kalau kata siapa ya? Aduh lupa lagi jadi. Kata seorang tokoh kan, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda kan. Nah, sedangkan kalian masih muda. Kalau nantinya kalian udah nikah, udah kerja, nah meluangkan waktu untuk berkontribusinya gimana?
Ya, kita kan masih terus mencari generasi-generasi baru ya. Karena kan ini juga kan masih ada yang SMK gitu. Itu tuh yang SMK itu tuh ada yang kayak anak kelas 1, bahkan Viu, teman kita Vira ya, dia tuh suka ngajakin adiknya. Jadi di sini tuh kayak kita tuh adiknya juga dikasih buku gitu loh. Jadi kita tuh kayak belajar bareng. Jadi kalau menurut aku sih kalau misalkan nanti kita udah nggak bisa berkontribusi, aku sih yakin ya pasti bakalan ada penerusnya, generasi selanjutnya. Tambahan ya, bagaimana caranya gitu kan kalau misalkan nanti kita udah tua, misalkan nikah, berkeluarga, atau mungkin ada yang tinggal di sini, ada yang tinggal di luar kota gitu kan, bagaimana caranya supaya apakah kita tetap mau berkontribusi atau tidak gitu kan. Nah, kalau saya pribadi kontribusi itu akan saya tetap lakukan gitu kan sampai akhir hidup saya gitu kan, mudah-mudahan. Karena apa? Karena ya mungkin ini salah satu cara pengabdian saya gitu kan dari hasil perkuliahan saya. Itu karena apa? Karena saya kuliah gitu kan bukan hanya sekedar ingin punya sertifikat S1, S2 gitu kan. Tapi apa? Tapi saya ingin ilmu saya dari kuliah ini bermanfaat untuk masyarakat setempat itu kan, khususnya daerah Rancah dan sekitarnya, yang memang daerah Rancah dan sekitar ini adalah tempat tinggal saya, tempat main saya gitu kan, tempat saya dilahirkan, dan mudah-mudahan tempat saya mati juga di sini gitu kan. Jadi saya ingin tetap berkontribusi walaupun saya misalkan udah tua, udah nikah, udah berkeluarga, tapi gitu kan mungkin dengan cara yang berbeda gitu kan. Ada misalkan kalau misalkan saya udah berkeluarga nih, misalkan saya kontribusinya dengan ngasih dana nih ke generasi selanjutnya. Nih, jalanin kopiku gitu kan. Nah, seperti itu. Saya juga ibaratnya apa ya? Saat ini sedang sama teman-teman nih mempersiapkan juga gitu kan untuk jangka panjang kopiku ke depannya seperti apa gitu kan. Soalnya apa? Soalnya tadi gitu kan mungkin ada yang nantinya jauh gitu kan, gak di Rancah gitu. Karena di sini kami mempersiapkan gitu kan, makanya target kami itu adalah pemuda. Kami mempersiapkan gitu kan. Alhamdulillah sekarang dari SMA-nya, dari aliyahnya, dari SMK-nya ada semua gitu. Nah, di sini mudah-mudahan orang-orang yang dari sekolah ini itu kan, yang tadinya dari SMA, SMK dan aliyah gitu kan, ini bisa menjadi penerus kita itu kan, menjadi generasi selanjutnya. Supaya apa? Supaya kopiku ini tidak padam gitu kan. Tidak hanya karena misalkan tokoh di sini tidak ada, akhirnya kopiku menghilang gitu kan. Tapi apa? Tapi kita mempersiapkan generasi penerus kita, generasi selanjutnya, supaya apa? Supaya kopiku ini tetap ada, tetap berkembang, dan mampu menjadi hal yang bermanfaat di kalangan masyarakat, khususnya di pemuda di Rancah gitu. Dan izin nambahin ya, jadi kan mungkin dikiranya kita itu cuma kita aja, tapi sebenarnya ada guru juga ya yang kemarin ikutan. Dia tuh kayak jadi awalnya tuh dia tuh kayak pembicara, tapi akhirnya dia ikutan juga ngobrol pintar kayak gitu-gitu. Dia tuh kayak ngedengerin, itu seorang guru ngedengerin anak kuliahan gitu yang berbicara gitu, dan dia tuh kayak bahkan sampai pinjem bukunya juga ya. Maksudnya berarti insya Allah lah ya Allah, insya Allah apa sih, komunitas kita itu adalah komunitas yang Bismillahirrahmanirrahim, semoga tercapai ya. Semoga ini menjadi doa yang ada masa depannya, komunitas yang ada masa depannya. Ngomong-ngomong nih, kan biasanya Rancah Betatus suka di-tag sama Kopiku, dan Kopiku katanya udah rilis sebuah buku. Nih, kami kasih placement untuk iklan, silakan. Kalau mau promosi bukunya, jadi bukunya itu tentang apa nih? Jadi komunitas kami, Kopiku, udah nerbitin sebuah buku perdana. Ini tuh buku kumpulan puisi, judulnya Ketika Cinta Berlima. Sebenarnya buku ini tuh nggak semua anggota ikut nulis di buku ini, tapi alhamdulillah banyak puisi yang nyumbang dari luar. Terus buku ini juga temanya cinta, gak jauh-jauh dari cinta. Ada yang mau nambahin? Jadi kan karena emang konsepnya ini kumpulan puisi ya, dan dari banyak orang gitu, jadi itu kayak nyari cara gimana biar buku ini bisa jadi satu kesatuan gitu yang nyambung. Ya udah, makanya kita tuh kayak tentang cinta, tentang
kayak gitulah tentang patah hati, tapi tetap ada pelajaran hidupnya sih, ada mana sih, banyak banget sih, soalnya ini sampai 173 halaman, dan itu satu halamannya itu satu puisi, jadi ini tuh bisa sampai 150-an kali ya, kalau ditambah sama kayak kata pengantar gitu ya, ada 150 puisi di dalam sini dari yang nyumbang. Makasih banget udah berkontribusi, sama ini anak pertama kita ya. Semoga kita punya anak-anak lainnya karya-karya baru nanti ke depannya, amin. Kalau anak ranca mau baca kemana nih? Bisa diperjualbelikan atau gimana? Nah, untuk teman-teman yang misalkan penasaran ya dan mau beli bukunya, judulnya kan Ketika Cinta Berima itu ya. Ini adalah tentang cinta, tapi cinta dalam konsep umum gitu ya. Ada cinta pada sesama, cinta pada lawan jenis gitu ya, cinta pada sahabat, cinta pada Tuhan gitu ya. Walaupun kayaknya rata-rata cinta terhadap lawan jenis gitu ya, wajar masih pemuda gitu. Yang penting kan kita udah berkontribusi untuk apa? Untuk menuangkan rasa kita dengan sepenuh hati ke puisi tersebut gitu kan. Yang alhamdulillah sekarang bisa jadi buku, dan tadi dikatakan anak pertama kita gitu ya. Anak pertama Kopiku buku ini, dan bisa langsung dipesan aja lah melalui penerbitnya gitu ya. Nah, itu ada di Bukalapak sama Tokopedia. Nama tokonya itu Guepedia ya. Guepedia. Nah, itu di situ ada. Nanti tinggal search, ketik aja judulnya Ketika Cinta Berima, itu langsung ada bagi teman-teman yang penasaran dan mau beli. Karena apa? Karena insya Allah ini bukunya bagus gitu kan, harganya juga lumayan karena bukunya bagus gitu. Atau cek aja ke Instagramnya apa sih, Kopiku Literasi ya, Kopiku _ literasi. Di situ ada info-info tentang pemesanan buku atau kemana kalian bisa memesan buku. Terima kasih. Oke, masuk ke sesi terakhir. Sesi terakhir biasanya ada sebuah kuis ya. Jadi rapid question, kalian milih antara apa? Di antara dua pilihan, pilih satu. Tentunya tidak jauh-jauh tentang buku ya. Harus jawab cepat. Barang-barang tes kekompakan ya, tes kekompakan. Saya coba buku digital atau buku kertas? Keras. Kenapa? Puyeng. Kalau baca digital tuh kan, Bener. kalau baca digital itu kan yang pertama puyeng. Meskipun itu kan kayak banyak juga ya kan, maksudnya buku-buku yang bajakan gitu loh. Itu tuh kita gak anjurin ya, karena kita udah punya buku sendiri. Kita juga gak mau kalau misalkan ada yang baca secara bajakan. Jadi semoga kalian mau membelinya, dan kalian tuh nggak baca secara bajakan lagi di apa gitu. Soalnya kan itu tuh bisa bikin mata rusak loh kalau terlalu keseringan. Maksa. Oke. Novel atau self improvement? Kenapa novel? Alasannya? Karena kalau novel itu ya, walaupun mungkin kayaknya cuma cerita doang itu, tapi banyak novel yang dia itu memberikan pelajaran hidup yang sangat luar biasa bagi kita. Karena rata-rata novel kan menceritakan kisah hidup seseorang atau tentang seseorang itu kan, bagaimana cara dia melalui hidupnya, misalkan bagaimana dia kayak melalui kehidupan cintanya atau kehidupan pribadinya gitu kan. Itu banyak banget pelajaran yang bisa kita petik gitu ya dari membaca novel tersebut gitu. Tapi sebenarnya self improvement juga bagus sih ya, maksudnya yes. Ada bimbang. Tapi mungkin barusan susah ngomongnya kali ya, jadi kayak langsung aja novel gitu. Yang lebih gampang. Bicara novel nih, pilihan Terelie atau Rintik Seduh? Rintik Seduh. Kenapa? Saya diem. Terelie deh. Kenapa? Saya suka dua-duanya. Rintik Seduh nih. Saya suka dua-duanya, Kak. Aduh, Ya, Kakak. baca dua-duanya sih aku. Nih ada Rintik Seduh, yang Rintik Seduh. Sana. Karena lebih Iya. Kalau Rintik Seduh itu menurut aku sendiri ya, kayak emang relate banget sih sama kehidupan kita sehari-hari gitu, maksudnya kehidupan pribadi kita. Selain tulisannya itu bagus gitu kan, dan
nggak cuma lewat buku aja gitu menyampaikannya, itu bisa lewat Spotify gitu, YouTube atau platform digital lainnya gitu. Jadi lebih ke rintik seduh sih, soalnya Lebih banyak itunya ya. terus lebih aktif di sosial media juga, cocok sama kaum milenial kayak kita gitu. Jadi lebih ke rintik seduh gitu. Oke. Terakhir nih, Boy Chandra atau Firsa Besari? Ada yang beda. Kenapa milih Firsa? Kalau Firsa Besari, pilih Firsa Besari, gak tahu ya, karena mungkin awal kenal tuh Firsa Besari, jadi mungkin lebih milih Firsa Besari. Bukunya juga lebih banyak yang udah pernah aku baca, juga lebih banyak yang Firsa Besari, dan aku baca buku-bukunya juga banyak yang menceritakan tentang kehidupan gitu loh. Kayak kalau misalkan Boy Chandra, setahu aku ya, maaf ya kalau misalkan aku kan karena gak baca juga, tapi setahu aku kayak tentang cinta-cinta gitu kan, meskipun dia tetap ada pelajaran hidupnya. Cuma kalau Firsa Besari itu kayak ada tentang pertemanan, keluarga gitu-gitu kan. Tapi aku sukanya Boy Chandra. Ya udah sih, ya udah. Karena Boy Chandra itu apa ya, buku pertama yang membuat saya lebih suka dengan buku. Nah itu tuh pas SMA gitu kan, pernah Marini kalau nggak salah ya, nggak tahu si Karina gitu kan, dia bawa buku judulnya itu Sebuah Usaha Melupakan gitu ya. Nah itu pas saya baca luar biasa gitu bukunya gitu kan, luar biasanya seperti apa, karena saya adalah seorang penyair jadi lebih suka buku yang agak puitis gitu ya. Jadi kan kalau biasa Firsa Besari lebih santai gitu kan, kalau puitis juga nggak terlalu puitis gitu kan, beda halnya sama Boy Chandra gitu. Kata-katanya itu suka ya puitis banget gitu, jadi kalau saya sebagai penyair lebih suka dia gitu. Tapi pasti di antara kita semua juga pasti kayak punya masing-masing kayak satu orang yang kayak kita jadiin panutan gitu, yang paling kita suka. Mungkin karena pilihannya Firsa Besari sama Boy Tapi Chandra. saya juga baca kok Firsa Besari, tetap baca gitu. Marini juga baca Boy Chandra. Oke, sudah teruji berarti ya kekompakannya, walaupun tadi ada yang beda. Mungkin terakhir nih, jadi apa kopiku wishlist yang belum tercapai, yang ingin sebenarnya kalau corona ini gak ada nih, sebenarnya ingin ngelakuin itu sebenarnya. Ayo kasih tahu. Sebenarnya banyak ya rencana yang ingin kita lakukan gitu. Pertama saya yang mungkin yang akan pertama kita lakukan adalah kita ingin kopiku ini diakui secara resmi ya oleh kecamatan dan desa Rancah gitu kan. Kenapa? Karena ya kalau misalkan udah kita punya legalitas kan bisa bebas ngadain acara gitu kan, dan mudah-mudahan nanti bisa dapat bantuan Doain dana ya. juga gitu kan dari pemerintah setempat. Soalnya apa? Soalnya kita punya banyak program gitu, tapi kita masih ngandelin saku kita masing-masing gitu ya. Kita masih ngeluarin duit sendiri, dan itu lumayan berat juga gitu kan. Ya kalau misalkan kita ngadain misalkan kayak perlombaan atau misalkan event-event gitu kan, ya kan rasa-rasanya sulit gitu kalau nggak ada dana gitu kan. Nah jadi mudah-mudahan nih Pak Camat, Pak Kepala Desa, mudah-mudahan nanti bisa legal ya, amin. Dan itu rencananya sih banyak event-event yang ingin kita laksanakan ya, kayak seperti halnya perlombaan gitu. Terus kita kan juga ada agenda yang tertunda ya, yang apa sih? Yang Iya, silatuliterasi. silaturahmi. Jadi kita tuh pengen kayak datang kayak ke tempat kayak pesantren gitu loh. Terus kalian tahu nggak sih kalau misalkan pramuka gitu kan kayak suka ada pembicaranya gitu loh kalau misalkan di acara pramuka. Nah kita tuh sebenarnya pengen kayak datang ke sekolah-sekolah di mana dalam waktu pramuka gitu atau acara apa gitu. Terus kita tuh kayak sharing, kayak baca buku bareng kayak gitu-gitu. Duh pengen banget sih. Ya Allah, corona please. Jadi kalau teman-teman Rancah Betah pengen ikutan kopiku gimana caranya? Kalau misalkan teman-teman mau secara resmi jadi anggota kami, nah teman-teman bisa langsung klik pendaftaran yang masih ada di bio ya. Nah iya, masih ada linknya di bio Instagram kami kopiku_literasi.
Nah, itu langsung klik daftar aja di situ, nanti kita akan masukin ke grupnya gitu supaya nanti teman-teman bisa tahu info-info terbaru dari Kopiku. Nah, adapun misalkan teman-teman nggak mau daftar dulu, mau ikut gabung mangga gitu kan, silakan, kami terbuka untuk umum. Fleksibel banget. Walaupun teman-teman misalkan nggak daftar gitu, yang mau tahu dulu nih Kopiku seperti apa, kegiatannya kayak apa, sok aja datang ikut. Nah, nanti teman-teman dapetin infonya dari Instagram kami. Jadi follow Instagram kami juga ya. Terus itu tuh gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Dan kalau misalkan kalian gak punya buku, kita kasih pinjem, kita punya banyak stok buku. Bahkan kalau misalkan kalian mau bawa buku 25 Nabi dan Rasul, it's okay. Kalau misalkan kalian kayak mau nanti di saat sesi penjelasan gitu, kalian mau ngejelasin cerita Nabi, gak apa-apa, serius. Mau komik juga gak apa-apa. Komik gak apa-apa. Oke, pesan terakhir untuk anak-anak ranca, tentunya tentang buku ya, tentang literasi maksudnya. Ya udah satu semuanya aja kali ya. Satu-satu nih, terakhir. Kalau dari Marini sih tetap sama ya. Semoga kita itu bisa terus berkarya dan bisa terus menyebarkan motivasi-motivasi untuk generasi selanjutnya gitu, biar anak-anak generasi adik-adik kita tentunya ya biar bisa terinspirasi gitu, biar bisa kayak dirangkul lah gitu anak-anak yang maksudnya pasti apalagi gara-gara pandemi gini kan, termasuk kita juga pasti lagi ada dalam masa-masa bingung gitu, nyari jati diri gitu loh. Kayak ayolah kita maksudnya ngobrol gitu, apa sih diomongin gitu, apa yang kayak kalian pikirin gitu. Pokoknya ayo kita biar bisa belajar bareng gitu, kita mewujudkan cita-cita kita gitu. Siapa tahu kan kalau misalkan kita ketemu gitu, bisa aja kita juga dapat kerja, mungkin yang lagi nganggur gitu. Karena kan Kopiku ini gak perlu yang anak kuliahan, gak perlu. Kita tuh ada yang gak kerja juga ya, maksudnya ya gitulah, pengangguran juga ada yang ikutan sama kita gitu loh. Jadi kita kayak bisa nambah temen gitu. Ya intinya jangan diem di rumah terus lah, harus ada kegiatan gitu. Sama sih seperti Marini ya, jadi buat kalian yang gak ada kegiatan di rumah bisa banget gabung sama kita. Banyak banget manfaat yang bisa kalian dapetin. Pokoknya selain dapat teman baru, kita juga bisa saling sharing satu sama lain gitu. Pokoknya selain baca buku juga kita banyak belajar lah dari cara public speaking atau yang lainnya. Kita jadi banyak tahu kalau misalnya kalian ikut gabung di Kopiku. Kalau pesan dari aku pernah dengar orang yang suka membaca itu orang pintar itu akan kalah dengan orang yang suka membaca buku. Apalagi mereka yang misalnya rajin selalu baca buku intens setiap hari kayak gitu. Kalau misalnya orang pintar tanpa membaca buku, pastinya wawasannya itu nggak luas, beda dengan orang yang membaca buku gitu. Jadi pesan aku untuk warga Ranca atau anak-anak muda di Ranca untuk selalu giat membaca buku, karena itu sangat-sangat penting sekali. Apalagi ada yang bilang kan baca buku itu kayak jendela ilmu. Terus habis itu dengan membaca buku kita dapat mengenal dunia lebih luas, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga gitu. Walaupun misalnya kita nggak bisa nih keluar negeri, tapi kalau misalnya kita membaca buku misalnya tentang dunia lain di luar negara kita atau apapun itu, kalian bisa tahu dengan tanpa kalian harus keluar gitu. Itu aja sih. Pesan dari saya, membaca buku itu seru. Ayo yang mau gabung Kopiku, gabung aja, karena wawasan kita untuk menambah wawasan juga, terus menambah teman. Jangan anggap membaca buku itu hal yang membosankan, tapi membaca buku itu seru dan menambah ilmu. Pesan untuk generasi muda saat ini, mari kita menciptakan budaya literasi dan semoga visi misi Kopiku bisa tercapai. Ya, pesan dari saya untuk teman-teman yang tinggal di daerah Rancah dan sekitarnya, itu kan Mutamak Sari, Situ Mandala, itu kan, atau Kiara Payung, misalkan Bojonggedang, pokoknya yang tinggal di sekitaran Rancah gitu ya.
itu silakan teman-teman ikut dengan kami, gabung dengan kami supaya apa? Supaya teman-teman nanti bisa membuka channel lebih luas gitu ya. Teman-teman bisa mempunyai kenalan, teman-teman bisa nambah ilmu juga, dan kegiatan kami enggak menonton itu aja itu kan. Setiap minggunya kita ganti konsep acara sehingga insya Allah teman-teman enggak bakal bosan. Dan untuk teman-teman yang katanya misalkan saya pengen ikut tapi nggak suka baca itu kan, silahkan aja ikut. Karena apa? Karena kami pun menerima orang-orang yang ingin belajar, menyukai buku dan menyukai membaca seperti itu. Dan terakhir, jika teman-teman ingin mengenal dunia maka membacalah, dan jika ingin dikenal dunia maka menulislah. Boleh mau bacain visi misi kopiku boleh gak? Ini ada bukunya. Jadi aku mau bacain ya ini visi misi kopiku biar semuanya tahu juga. Visinya yaitu mewujudkan budaya literasi dengan misi sebagai berikut. 1. Menumbuhkan minat membaca dan menulis. 2. Menghimpun para pembaca dan penulis dalam satu wadah yang akan memfasilitasi kegiatan mereka. 3. Mengenalkan literasi dan mengurangi penggunaan gawai berlebih. Gadget ya gawai itu. 4. Memberikan pembekalan baik pengetahuan maupun keterampilan melalui kegiatan apresiasi, diskusi, dan kajian, bedah buku, workshop, dan pelatihan. Udah. Hingga saat ini anggota aktif Kopi itu tercatat berjumlah 23 orang. Sekarang udah nambah ya? Ya, ini kan bukunya waktu itu dikasihkan ke penerbit pada bulan Agustus ya? Iya, Juli Agustus ya. Ya sekitar bulan itu kan, dan itu baru kita punya 23 anggota, dan alhamdulillah sekarang itu anggota yang tercatat resmi ini ada 37 orang, dan itu anggota aktif. Dan ada yang enggak resminya juga yang kadang dia cuma ikut gitu kan, nggak apa-apa gitu ya, silakan aja gabung. Oke, terima kasih banyak kepada Kopiku yang sudah meluangkan waktunya. Semoga terus berkontribusi untuk Ranca tentunya, khususnya dan umum untuk Indonesia. Oke. Tepuk tangan